berjumpa lagi dengan saya di Matematika Jitu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perpangkatan ataupun eksponen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama di sini ada sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama itu sifat perkalian, kemudian pembagian, perpangkatan, kemudian perpangkatan dari perkalian sampai ke bilangan berpangkat negatif. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, alangkah baiknya yang pertama sekali kita harus memahami dulu sifat-sifat dari bentuk eksponen dari sini, baru pun nanti kita bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal yang akan disediakan. Nah, untuk itu kita lihat untuk penjelasan contoh soal berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang bagian A. 5 pangkat 10 dikali dengan 5 pangkat minus 4, kemudian dikali dengan 25 pangkat minus 2. Oke, jadi kita lihat di sini kan, di sini dasarnya itu adalah 5, kemudian 5, kemudian di sini ada 25 pangkat minus 2. Jadi 25 pangkat minus 2 ini kita ubah, kita cari perkalian berapa kali berapa supaya menghasilkan 25. Jadi langsung saja 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat minus 4 dikali, nah kalau di sini kan 25 itu artinya adalah 5 pangkat 2 kemudian dipangkat lagi dengan minus 2. Nah, jadi 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat minus 4 dikali, nah ini kan bisa kita kalikan pangkatnya, hasilnya 5 pangkat minus 4. Nah, jadi di aturan perkalian itu ya, jadi di aturan perkalian pangkat di sini kita jumlah. Maka kita peroleh 5 pangkat 10 ditambah minus 4 kemudian ditambah lagi dengan minus 4. Maka kita dapat 5 pangkat 10 dikurang 4 kemudian dikurang dengan 4. Jadi hasilnya 5 pangkat 10 dikurang 4 itu 6, dikurang 4 itu adalah 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya kita lihat untuk contoh soal yang bagian B. Di sini ada bentuk perkalian dan bentuk pembagian. Itu 16 dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Jadi yang pertama 16 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Kita samakan di sini dasarnya sudah ada 2. Jadi kita samakan 16 itu sama itu dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8. Kemudian kita bagi dengan 2 pangkat 10. Nah, jadi untuk aturan perkalian dan pembagian, untuk perkalian itu pangkatnya tadi kita jumlah. Maka 2 pangkat 4 ditambah 8. Kemudian untuk pembagian pangkatnya kita kurang. Jadi dikurang dengan 10. Jadi kita dapat hasilnya 2 pangkat 4 tambah 8 kan 12 dikurang 10 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Selanjutnya yang bagian C, di sini ada aturan perpangkatan. Ya. 3 pangkat 2 dipangkat dengan setengah. Jadi jika pangkat dipangkat lagi, maka operasinya itu kita kalikan. Jadi 3 pangkat 2 dikali dengan 1/2. Itu ya aturan perpangkatan.
Jadi 3 pangkat 2 dikali setengah, ini duanya bisa kita eliminasi, maka yang tinggal itu adalah 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang bagian D, 3 pangkat min 5 dikali 3 pangkat min 2. Oke, di sini kan sama saja, ini adalah aturan perkalian. Jadi aturan perkalian itu pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 3 pangkat min 5 ditambah min 2. Jadi kita dapat hasilnya adalah 3 pangkat min 7. Oke, untuk contoh soal yang terakhir, 4x pangkat 6 dibagi dengan 2x pangkat 3 kemudian dipangkat lagi dengan 2. Jadi sama saja seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya. 4 itu artinya adalah 2 pangkat 2 kemudian x pangkat 6 dibagi, ini kan bisa kita keluarkan menjadi 2 pangkat 2 kemudian x pangkat 3 dengan 2 itu adalah x pangkat 6. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini adalah aturan pembagian, di mana aturan pembagian itu tadi pangkatnya kita kurangkan. Jadi yang sejenis kita samakan saja, itu 2 pangkat 2 dikurang 2, kemudian x pangkat 6 dikurang 6. Jadi kita dapat nilainya 2 kurang 2 itu adalah 0, maka 2 pangkat 0 dikali dengan 6 kurang 6 itu adalah 0. Jadi x pangkat 6. Jadi di sifat yang kelima tadi, pangkat 0, bilangan berpangkat 0, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah 1 dikali x pangkat 0 itu adalah 1, maka 1 dikali 1 adalah 1. Oke, sampai di sini video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.